Punggung udah nempel di kasur. Jempol doang yang aktif buat nge-scroll. Alergi sama tombol play film yang durasinya di atas 1,5 jam? Fix, Anda positif terjangkit virus mager akut. Tapi jangan panik, resepnya cuma satu. Tonton spoilernya di sini. Satu-satunya terapi kejut yang bisa nyembuhin rasa penasaran lo dalam 15 menit. Pasien hari ini, kita kasih obat dari film The Mummy. Gak pakai lama, gak pakai iklan. Langsung kita suntik ceritanya sampai ke otak. Kisah kita tidak dimulai di tengah teriknya matahari tahun 1920-an, melainkan di bawah kemegahan Thebes, Mesir, pada tahun 1290 sebelum Masehi. Di sini, di jantung kekuasaan Firaun Seti I, sebuah cinta terlarang yang membara menjadi sumbu dari malapetaka yang akan datang. Imhotep, pendeta tinggi yang dihormati dan dipercaya Firaun, diam-diam menjalin hubungan penuh gairah dengan Angsunamun, selir kesayangan sang penguasa. Cinta mereka adalah pengkhianatan tertinggi. Ketika Firaun memergoki mereka, keputusasaan mendorong Imhotep dan Angsunamun untuk melakukan hal yang tak terbayangkan, membunuh dewa mereka di bumi. Angsunamun, untuk menyelamatkan kekasihnya dari murka para penjaga, mengakhiri hidupnya sendiri dengan keyakinan bahwa kekuatan Imhotep akan mampu membangkitkannya kembali. Didorong oleh duka dan obsesi, Imhotep mencuri jenazah Angsunamun dan membawanya ke Hamunaptra, kota orang mati yang terkutuk, untuk melakukan ritual kebangkitan yang terlarang. By going deep into the vital organs removed and placed in 5 sacred canopic jars. Namun, tepat saat jiwa Angsunamun mulai kembali, para penjaga Firaun yang setia, para Mejai, menggagalkan ritual tersebut. Sebagai hukuman atas penistaan agamanya, Imhotep dijatuhi kutukan Homdai, sebuah siksaan yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Lidahnya dipotong, dan dia dikubur hidup-hidup dalam sebuah sarkofagus di bawah patung Anubis, dikelilingi oleh sekawanan kumbang pemakan daging yang lapar, terkutuk untuk menderita selamanya sebagai mayat hidup. 3 milenium kemudian, gema dari kutukan kuno ini terasa samar di Kairo yang ramai pada tahun 1926. Di sebuah perpustakaan yang megah namun berdebu, kita bertemu dengan Evelyn Evie Kernahan. Evie adalah seorang pustakawan yang brilian, seorang calon Egiptolog dengan pengetahuan luas tentang sejarah Mesir kuno, namun kecanggungannya seringkali membuatnya diremehkan oleh rekan-rekannya yang lebih mapan. Impian terbesarnya adalah menemukan Hamunaptra yang hilang, bukan demi emas, melainkan demi kitab Amun-Ra yang legendaris, sebuah artefak yang diyakini berisi kebijaksanaan kuno. Gairahnya untuk petualangan tersulut ketika kakaknya Jonathan muncul dengan sebuah temuan yang luar biasa. Jonathan Carnahan adalah kebalikan dari adiknya, seorang pencuri ulung dengan pesona licik dan kehausan akan kekayaan yang tak pernah terpuaskan. Dia mempersembahkan kepada Evie sebuah kotak teka-teki kuno yang rumit yang dia pinjam dari seorang petualang Amerika yang sedang pingsan karena mabuk di sebuah bar. Tanpa sepengetahuan Jonathan, di dalam kotak itu terdapat peta menuju Hamunaptra yang sangat didambakan Evie. Two questions. Who the hell was Seti first, and was he... And if you look at the hieratic just here. As the Americans would say, it's all fairy tales and hoax. Oh my goodness! Seti. It's for the best, I'm sure. Many men have wasted their... Pria yang menjadi sumber temuan Jonathan adalah Rick O'Connell. Seorang veteran legiun asing Prancis yang tangguh dan sinis, Rick adalah satu-satunya orang yang diketahui pernah melihat Hamunaptra dan berhasil keluar hidup-hidup.
Namun saat pertama kali kita bertemu dengannya, keberuntungannya telah habis. Dia mendekam di sel penjara Kairo, menanti hukuman gantung di fajar hari. Ingatannya tentang pasir yang menyerang dan kengerian yang tak terlukiskan di kota yang hilang itu adalah satu-satunya miliknya yang berharga. Didorong oleh peta di dalam kotak, Evie dan Jonathan mencari Rick. Menemukannya di ambang kematian, Evie membuat kesepakatan nekat. Dia akan menyelamatkan leher Rick dari tiang gantungan jika Rick setuju untuk memandu mereka ke Hamunaptra. Rick yang tidak punya pilihan lain dengan egannya menyetujuinya meskipun dia skeptis terhadap antusiasme Evie dan jelas-jelas meremehkan Jonathan. Perjalanan mereka dengan kapal uap menyusuri sungai Nil pun dimulai. Namun, mereka tidak sendirian dalam perburuan ini. Di atas kapal yang sama, ada sekelompok pemburu harta karun Amerika yang dipimpin oleh Dr. Alan Chamberlain, seorang Egiptolog saingan yang juga terobsesi dengan legenda Hamunaptra dan berambisi menemukan kitab orang mati yang lebih gelap. Pemandu mereka adalah Benny Gabor, seorang pria licik dan pengecut yang ternyata adalah rekan Rick di Legiun Asing. Bertahun-tahun yang lalu, selama pertempuran di Hamunaptra, Benny meninggalkan Rick untuk mati demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pertemuan mereka kembali dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpercayaan karena Benny hanya setia pada penawar tertinggi. Saat kapal mereka berlayar di bawah kegelapan malam, mereka diserang. Sekelompok pria berjubah hitam dengan tato misterius menyerbu kapal dengan ganas, jelas-jelas mencoba menghentikan siapapun yang berusaha mencapai Hamunaptra. Di tengah kekacauan itu, pemimpin mereka, Ardet Bai, seorang pejuang yang tatapannya tajam dan penuh wibawa, bertemu secara langsung dengan Rick. Ardet Bai adalah seorang Medjay, keturunan dari garis panjang para penjaga suci yang telah melindungi rahasia Hamunaptra selama berabad-abad. Dia memberikan peringatan keras kepada Rick dan kelompoknya, tinggalkan tempat ini atau kalian akan mati. Nakdir kalian adalah kematian. Meskipun diserang dan diperingatkan, kedua ekspedisi tersebut, yang satu didorong oleh pengetahuan, yang lain oleh keserakahan, mengabaikan ancaman tersebut. Mereka tiba di tepi gurun, di mana reruntuhan Hamunaptra yang megah tersembunyi di bawah pasir tai waktu. Perlombaan untuk mengungkap rahasia kota orang mati telah dimulai. Dan tanpa mereka sadari, setiap langkah yang mereka ambil di atas tanah terkutuk itu membawa mereka lebih dekat untuk membangkitkan kejahatan yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Nasib semua karakter ini kini saling terkait, ditarik oleh takdir menuju ke jantung kegelapan yang telah menunggu selama 3.000 tahun. Di bawah langit gurun yang membentang luas, kedua ekspedisi memulai penggalian mereka dengan semangat yang saling bertolak belakang. Kelompok Amerika yang dipandu oleh Benny yang serakah, dengan cepat menemukan sebuah peti terkutuk yang berisi guci-guci kanopi keramat. Mengabaikan ukiran peringatan yang menjanjikan kematian bagi para penodanya, mereka membukanya dengan paksa. Mata mereka terpaku pada kemungkinan harta karun di dalamnya, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menandai diri mereka sendiri sebagai korban pertama. It says, there is one who will kill all who open this chest and assimilate their order. Well, stupid, superstitious bastard.
This, gentlemen, this is... There's your treasure, gentlemen. Well, now we're on to something. Sementara itu, tim Rick yang dipandu oleh pengetahuan Evie yang cermat menemukan sebuah ruang tersembunyi. Di dalamnya, bukan harta yang mereka temukan, melainkan sarkofagus Imhotep sendiri. God, I hate it. He must be more than 3,000 years old, and well, it looks as if Di dekatnya tergeletak sebuah buku kuno yang terikat dengan kulit hitam legam dan terkunci rapat. Kitab Orang Mati. Bagi Rick, benda itu memancarkan aura bahaya. Namun bagi Evie, itu adalah puncak dari semua impian akademisnya. Malam itu, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Evie berhasil mencuri buku itu dan membukanya. Di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip, dia membisikkan sebuah mantra dari halaman-halaman kuno. Keheningan gurun pun pecah. Sebuah jeritan mengerikan yang tidak manusiawi menggema dari dalam sarkofagus. Dan di seberang reruntuhan, jeritan teror dari para anggota ekspedisi Amerika menyusul tak lama kemudian. Tanpa ia sadari, Evie telah melepaskan kutukan Homdai ke dunia. Imhotep telah bangkit. Awalnya, hanyalah sesosok mayat yang kering dan berjalan terseok-seok. Dia didorong oleh satu tujuan, meregenerasi tubuhnya. Dia mulai memburu para pemburu harta karun Amerika yang telah menodai guci kanopinya. Memburu mereka satu persatu. Dengan setiap korban, dia menyerap organ dan cairan vital mereka. Dan tubuhnya yang membusuk perlahan mulai kembali utuh. Terornya tidak terbatas pada pembunuhan. Kebangkitannya merobek tatanan alam, melepaskan 10 tulah Mesir ke negeri itu. Sungai Nil berubah menjadi darah, kawanan belalang yang ganas menutupi langit, dan kegelapan yang tidak wajar pun mulai menyelimuti daratan. Di tengah kekacauan ini, Benny Gabor berhadapan langsung dengan makhluk yang pernah menjadi tuannya di kehidupan lampau. Dikuasai oleh rasa takut yang luar biasa, Benny mencoba berbagai simbol suci untuk mengusir sang mumi. Namun, hanya simbol Ibrani yang membuat Imhotep berhenti sejenak, mengenali bahasa para budak kuno. Melihat kesempatan, Imhotep menawarkan kesepakatan kepada Benny yang pengecut itu. Kesetiaan sebagai imbalan atas emas dan kehidupan. Tanpa ragu, Benny menerimanya. Menjadi pelayan fana bagi sang pendeta terkutuk, bertindak sebagai mata dan telinganya di dunia manusia. Menyadari kengerian yang telah mereka bangkitkan, Rick, Evie, dan Jonathan melarikan diri dari Hamunaptra dan kembali ke Kairo berharap dapat menemukan perlindungan di tengah keramaian kota. Namun, teror itu mengikuti mereka. Disinilah Ardet Bai dan para pejuang Mejainnya menemukan mereka kembali. Bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu yang putus asa. Ardet menjelaskan kebenaran yang mengerikan. Imhotep bukan sekadar monster pembunuh. Dia adalah seorang penyihir dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dan tujuannya jauh lebih mengerikan daripada sekadar balas dendam. Dia harus dihentikan sebelum dia mencapai kekuatan penuhnya. Dinamika di antara ketiganya pun berubah secara drastis. Rick, sang petualang sinis, kini menjadi pelindung yang tangguh. Rasa tanggung jawabnya, terutama terhadap Evie, tumbuh menjadi rasa sayang yang tulus. Evie, sang akademisi yang canggung, dipaksa keluar dari zona nyamannya. Rasa bersalah karena telah membaca buku itu mengubah ketakutannya menjadi tekad baja. Pengetahuannya lah yang menjadi harapan terbaik mereka untuk bertahan hidup. Bahkan, Jonathan yang masih didorong oleh keinginannya untuk bertahan hidup, mulai menunjukkan keberanian dan kecerdikan yang tak terduga, membuktikan kesetiaannya pada saudaranya. Ardet mengungkapkan tujuan akhir Imhotep yang sebenarnya. Sang mumi tidak hanya ingin hidup kembali, dia ingin membangkitkan kekasihnya yang telah lama hilang, Ankusunamun.
Dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan sebuah wadah pengorbanan manusia. Pilihan Imhotep jatuh pada wanita yang telah membangkitkannya, Evi. Dengan kekuatan yang hampir pulih sempurna, Imhotep melacak mereka hingga ke Kairo. Dengan kekuatan sihir yang mentah, dia memerintahkan pasir dan mengubah kerumunan warga menjadi pasukan tanpa pikiran. Dalam konfrontasi yang menakutkan, dia menyudutkan Evi, bukan untuk membunuhnya, namun untuk mengklaimnya. Di hadapan Rick yang tak berdaya, Imhotep menculik Evi, membawanya kembali ke tempat mimpi mereka dimulai. Misi mereka kini menjadi jelas dan mendesak. Perlombaan bukan lagi untuk bertahan hidup, melainkan untuk penyelamatan. Rick, Jonathan, dan Ardet Bay harus kembali ke kota terkutuk Hamunaptra untuk menghadapi Imhotep yang perkasa, menyelamatkan Evi, dan mencegah dunia jatuh ke dalam genggaman tiran Ancun yang abadi. Perlombaan putus asa melawan waktu pun dimulai. Dengan Evi di cengkeraman Imhotep, satu-satunya harapan mereka terletak pada Kitab Amun-Ra, kitab kehidupan yang tersembunyi di suatu tempat di dalam perut Hamunaptra. Kitab inilah yang dapat membuat Imhotep menjadi fana kembali dan hanya dengan begitu dia bisa dibunuh. Dipandu oleh Ardet Bay, Rick dan Jonathan merekrut seorang pilot Perang Dunia I yang eksentrik bernama Winston Havelock untuk menerbangkan mereka kembali ke kota orang mati dengan pesawat biplan tua. Perjalanan udara mereka menjadi pertarungan melawan sihir Imhotep itu sendiri saat sang mumi memanggil badai pasir raksasa untuk menelan mereka. Dalam aksi heroik terakhir, Winston mengorbankan dirinya dengan menabrakkan pesawatnya, memberi waktu bagi Rick dan Jonathan untuk mendarat dengan selamat, meskipun mereka kini terdampar di lautan pasir yang luas. All right. Mereka tiba di Hamunaptra tepat pada saat-saat yang paling genting. Di dalam ruang ritual yang megah, Imhotep telah mempersiapkan segalanya. Evi dirantai di atas altar pengorbanan, sementara jenazah mumi Angsunamun terbaring di dekatnya, siap menerima jiwa Evi. Saat Imhotep mengangkat belati ritual, Rick dan Jonathan menyerbu masuk, memulai pertempuran terakhir yang kacau balau. Rick langsung berhadapan dengan Imhotep, namun pukulannya tidak berpengaruh pada tubuh abadi sang pendeta. Sementara itu, Imhotep menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali para pendeta muminya, memaksa Rick dan Ardet Bay yang telah tiba bersama para Medjay lainnya untuk bertarung melawan pasukan mayat hidup yang tak kenal lelah. Di tengah kekacauan itu, Evi yang tidak pernah menjadi korban pasif menggunakan pengetahuan yang luas. Dia ingat melihat lokasi kitab kehidupan yang tersembunyi di bawah patung Horus. Dia meneriakkan petunjuk kepada Jonathan, yang kini memiliki tugas paling krusial. Jonathan, sang pencuri, harus menavigasi ruang harta karun yang penuh jebakan dan melawan mumi Angsunamun yang mulai bergerak, sambil mati-matian mencari buku emas itu. Setelah perjuangan yang menegangkan, Jonathan berhasil menemukan kitab Amun-Ra. Namun ada satu masalah, buku itu terkunci. Dalam sebuah momen menentukan, Rick sambil menangkis atasan para mumi melemparkan kunci yang ia ambil dari penjaga penjara yang ternyata juga seorang Medjay kepada Jonathan. Dengan buku yang kini terbuka, babak baru dalam pertempuran dimulai. Jonathan yang selama ini hanya mendengar Evi berbicara tentang hieroglif harus menjadi mata bagi adiknya. Dia membacakan simbol-simbol itu dengan terbata-bata, sementara Evi dari seberang ruangan menerjemahkannya dan mengucapkan mantra dengan lantang. Mantra pertama yang berhasil mereka baca membangkitkan para prajurit mumi penjaga Firaung, yang kemudian menyerang para pendeta Imhotep, memberi para pahlawan kesempatan bernafas. Akhirnya dengan bimbingan Jonathan, Evi berhasil membaca mantra utama dari kitab kehidupan. Seketika, aura keabadian yang menyelimuti Imhotep lenyap. Dia merasakan sakit. Dia merasakan ketakutan.
Untuk pertama kali dalam 3 milenium, dia menjadi fana. Melihat kesempatan emas ini, Rick mengambil pedang dan menusukkannya tepat ke tubuh Imhotep. Dengan raungan terakhir yang penuh penderitaan dan kekalahan, tubuhnya dengan cepat membusuk, kembali menjadi debu dan tulang belulang. Saat dia tersandung mundur, dia jatuh ke dalam sungai jiwa, ditarik ke dalam dunia bawah sambil meneriakkan nama kekasihnya, Angsunamun, untuk terakhir kalinya. Rencananya untuk menaklukkan dunia dan bersatu kembali dengan cintanya telah gagal total. Namun, kemenangan mereka berumur pendek. Di ruang harta karun, Beni Gabor yang serakah, yang telah membantu Imhotep sampai akhir, mencoba melarikan diri dengan membawa emas sebanyak yang bisa ia bawa. Dalam kepanikannya, dia tanpa sengaja memicu mekanisme penghancuran diri kota kuno itu. Hamunaptra mulai runtuh. Pintu-pintu batu menutup, menjebak Beni di dalam kegelapan bersama harta curiannya. Nasib ironis menantinya saat kawanan kumbang pemakan daging yang lapar merayap keluar dari celah-celah, mengelilingi pria yang takdirnya akhirnya tersegel oleh keserakahannya sendiri. Rick, Ivy, dan Jonathan berlari menyelamatkan diri, berhasil keluar dari piramida yang runtuh tepat pada waktunya. Di atas bukit pasir di jauhan, Ardes Bey dan para mejainya mengamati. Setelah melihat bahwa dunia aman, Ardes Bey memberikan anggukan hormat kepada Rick sebelum berbalik dan menghilang kembali ke gurun. Tugasnya telah selesai. Lelah, berdebu namun selamat, Rick dan Ivy akhirnya mengakui perasaan mereka satu sama lain dengan sebuah keciuman. Jonathan meratapi hilangnya semua harta karun, sampai dia menyadari bahwa unta yang mereka tunggangi membawa tas pelana yang berat yang telah dipersiapkan oleh Beni sebelum kematiannya. Mereka mungkin tidak mendapatkan kitab antik, tetapi mereka pergi dengan kekayaan yang cukup untuk memulai hidup baru. Bersama-sama, trio yang tak terduga ini, sang petualang, sang cendekiawan, dan sang pencuri, menunggangi unta mereka menuju matahari terbenam, meninggalkan kota orang mati untuk selamanya terkubur di bawah pasir. Petualangan mereka kini menjadi legenda. Yah, begitulah ceritanya. Kalau logika sama nasib udah nggak sinkron, kelakuannya emang suka di luar nalar. Kami pamit dulu, sampai jumpa di kekacauan berikutnya. Pusing!